tantangan terbesar di sekolah kami adalah belum adanya zona selamat sekolah. Setiap hari anak-anak warga sekolah bergerak dengan penuh rasa khawatir. Ini adalah tantangan terbesar ketika Bapak Ibu guru sebagai fasilitator mengajak anak-anak untuk mengenali persoalan apakah yang ada di sekolah. Mereka berdiskusi tentang dua hal. Satu, tentang zona selamat sekolah. Diskusi yang kedua adalah tentang suara demokrasi. Ini tentang cara yang bisa ditempuh oleh warga masyarakat untuk menyampaikan gagasannya kepada pemerintah. Kemudian juga terkait dengan media sosial. Bisakah kita sebagai warga negara menggunakan media sosial untuk menyuarakan gagasan? Langkah berikutnya adalah tahap kontekstualisasi. Fasilitator, Bapak Ibu guru mengajak anak-anak untuk mengamati langsung keadaan penyeberangan. Bahkan ada juga yang menceritakan pernah keserempet sepeda motor. Maka terjadilah kesepakatan. Proyek Pancasila ini adalah tema suara demokrasi. Topiknya adalah gerakan JOS. Tahap berikutnya adalah aksi. Sebelum melangkah ke dalam aksi, kami bersama dengan fasilitator berdiskusi. Adakah strategi khusus yang perlu kita siapkan supaya anak-anak dan juga fasilitator terlibat aktif di dalam kegiatan proyek? Dalam diskusi itu muncullah strategi yang saya namakan DIGURIT. Apa itu DIGURIT? DIGURIT adalah diferensiasi guru dan murid. Setiap guru, setiap anak boleh memilih kegiatan sesuai dengan proyek Pancasila Gerakan JOS. Ada 5 pilihan yang bisa dipilih. 1. Tim kata. Yang kedua, tim gambar. Yang ketiga adalah tim digital. Ada juga tim angka. Ada tim saya sebagai kepala sekolah tetap bergerak di jalur formal, baik secara digital maupun secara manual. Secara digital, saya menulis laporan di lapor.go.id. Saya menuliskan bagaimana sekolah Pamerdi sangat membutuhkan zona selamat sekolah. Lalu, saya lanjutkan dengan gerak secara manual. Saya berkirim surat kepada BPPD dengan harapan zona selamat sekolah menjadi prioritas bagi mereka, sehingga sekolah kami mendapatkan zona selamat sekolah dan anak-anak warga sekolah bisa menyeberang dengan aman. Apakah selesai sampai di sini? Tidak. Proyek Pancasila terus bergerak di media sosial. Kemudian saya mengenalkan kepada anak-anak jejaring perubahan sosial, yaitu change.org. Nah, setelah semuanya bergerak, Ketua OSIS mewakili sekolah membuat petisi di change.org dengan judul Kami Butuh JOS. Yang mengejutkan adalah semesta mendukung. 1 pekan setelah Ketua OSIS membuat petisi itu, tim admin change.org mengirim WA kepada Ketua OSIS. Mereka sangat bahagia melihat semangat anak-anak SMP menggerakkan perubahan sosial. Tim change.org bahkan mengajak sekolah, orang tua, dan murid untuk berjumpa, berbincang secara online. Dan tim change.org bersiap mendukung gerakan perubahan ini lebih masif lagi. Mereka akan mengirimkan petisi ini kepada seluruh pengguna change.org. Wah, keren sekali. Tim kata lagi-lagi bersama dengan tim yang lain membuat video lagi, membuat narasi lagi untuk dikirimkan kepada change.org. Khawatir banget
petisi kami di Change.org sudah didukung, ditandatangani oleh lebih dari 6.000 orang. Luar biasa, semesta mendukung. Bagaimana dampaknya? Apakah berhasil? Menurut saya, gerakan JOS Project Pancasila ini sangat berhasil. Kenapa begitu? Melalui Project Pancasila, gerakan JOS, anak-anak belajar menerapkan langsung apa itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ketika mereka menyuarakan gagasan kepada pemerintah, anak-anak belajar berakhlak mulia, terutama akhlak kepada negara. Ketika anak-anak belajar berperan di timnya masing-masing, mereka belajar mandiri. Ketika mengajak orang tua, warga masyarakat untuk mendukung petisi, mereka belajar bergotong royong. Ketika menggunakan Instagram Change.org untuk Project Pancasila, anak-anak belajar berkenalan khusus. Ketika menjalin komunikasi, menjalin relasi dengan tim Change.org yang sebelumnya mereka tidak kenal, mereka belajar berkebinekaan global. Pasti diferensiasi guru dan murid menjadikan Project Pancasila ini betul-betul asik dan bermakna. Salam Pancasila.